Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, berjumpa lagi dengan saya, Kulian Duha, Guru SMA Negeri 1 Toma. Kali ini kita akan membahas materi sistem gerak pada manusia, khususnya rangka tubuh manusia. Dari visualisasi tersebut, dapat diartikan bahwa gerak merupakan perpindahan tempat atau perpindahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh yang diakibatkan oleh interaksi alat gerak. Alat gerak terdiri atas alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Dengan dasar pengelompokan tertentu, maka tulang penyusun tubuh manusia dibagi menjadi beberapa macam. Berdasarkan jaringan penyusunnya, tulang dikelompokkan menjadi tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Tulang rawan bersifat lentur, tidak memiliki pembuluh darah, berasal dari sel-sel mesenchyme, bentuk oleh kondroblas yang menghasilkan matriks atau kondrin dan kolagen. Kondroblas terkurung dalam lakuna kemudian menjadi kondrosit dan dibungkus oleh perikandrium. Berdasarkan susunan serabutnya, tulang rawan dibedakan menjadi 1. Tulang rawan hialin yang bersifat lentur, semi-transparan, mengandung serabut kolagen, berwarna putih kebiruan. Misalnya pada ujung tulang iga, rangka janin, dan ujung tulang pipa. 2. Tulang rawan fibrosa, mengandung serabut kolagen putih dalam matriks dengan warna keruh dan gelap, bersifat kuat dan kaku, misalnya pada daun telinga, laring, epiglotis, dan tuba estasi. 3. Tulang rawan elastis, berwarna kekuningan, bermatriks serabut elastis, dan sedikit kolagen, bersifat elastis. Misalnya pada cakram ruas tulang belakang dan di antara tulang simfisis pubis. Osifikasi merupakan proses terbentuknya tulang yang dikenal juga dengan istilah osteogenesis. Osifikasi sering diartikan sebagai proses pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Proses osifikasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, osifikasi intramembranosa atau penulangan langsung, atau sering disebut juga osifikasi primer, yang biasanya terjadi pada tulang pipih, misalnya tulang tengkorak. Yang kedua, osifikasi endokondral atau osifikasi intrakartilaginosa, misalnya pada proses pembentukan tulang pipa. Tulang sejati. Tulang sejati merupakan kumpulan sel-sel tulang. Kandungan matriksnya berupa semen atau karbohidrat, gelatin, zat kapur, kalsium fosfat, kalsium karbonat, magnesium fosfat, dan sodium karbonat. Bersifat keras, kuat, dan kaku. Bagian tengah tulang ini mengandung sumsum tulang. Sel tulang sejati dibentuk dari osteoblas, yang kemudian berubah menjadi osteosit. Sel tulang terdapat dalam lakuna. Penghubung antara satu lakuna dengan lakuna lainnya disebut dengan kanal kuli. Selain osteoblas dan osteosit, tulang juga mengandung osteoklas yang berfungsi menyerap sel tulang rusak dan dihancurkan. Sel tulang dibentuk secara konsentris dengan arah dari dalam keluar, mengelilingi pembuluh darah dan saraf. Sistem seperti ini dikenal dengan sistem Havers. Tulang sejati memiliki periosteum yang berperan untuk melindungi, menutrisi, dan membantu proses pembentukan tulang. Tulang berdasarkan matriksnya dibagi menjadi, yang pertama, tulang kompak, memiliki matriks yang tersusun padat dan rapat,
Lamellanya konsentris mengelilingi saluran Havers, tidak memiliki rongga, melapisi tulang spons, bersenyawa kapur dan fosfat. 2. Tulang spons. Tulang ini memiliki matriks yang tersusun atas anyaman atau sering disebut trabekula, berongga, mengandung serat kolagen, lamellanya tidak konsentris, rongga terisi oleh sumsum merah, misalnya epifisis tulang panjang, tulang pendek atau pipih, dan tulang vertebra. Tulang keras berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 1. Tulang pipa berbentuk panjang dan berongga, misalnya pada tulang paha, tulang hasta, tulang betis, dan tulang kering. 2. Tulang pipih berbentuk pipih, misalnya pada tulang usus, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. 3. Tulang pendek berukuran pendek, misalnya pada tulang pangkal telapak kaki dan ruas tulang pergelangan tangan. 4. Tulang tidak beraturan atau irregular. Bentuknya tidak beraturan, misalnya ditemukan pada tulang wajah dan ruas tulang belakang. Gabungan dari beberapa tulang akan membentuk rangka. Rangka pada manusia berfungsi sebagai berikut. 1. Memberi bentuk pada tubuh. 2. Menegakkan dan menyokong tubuh. 3. Tempat pelekatan otot. 4. Proteksi organ lunak dan vital. 5. Produksi sel darah merah. 6. Deposit mineral misalnya kalsium, fosfat, dan cadangan lemak. Gabungan dari beberapa tulang akan membentuk rangka tubuh manusia dibagi menjadi 1. Rangka aksial yang meliputi kranium, vertebrae, sternum, dan kosta. 2. Rangka apendikular yang meliputi gelang bahu, gelang panggul, ekstremitas atas, dan ekstremitas bawah. Namun ada pula yang membagi rangka menjadi 1. Rangka kepala, 2. Rangka badan, dan 3. Rangka anggota gerak. Rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Tulang tengkorak terbagi menjadi tempurung kepala, rangka wajah, dan tulang telinga. Tempurung kepala terdiri atas 1. Tulang dahi atau frontal, 2. Tulang ubun-ubun atau parietal, 2. Tulang pelipis atau temporal, 1. Tulang kepala belakang atau occipital, 1. Tulang baji atau sphenoid, 1. Tulang tapis atau ethmoid. Rangka wajah. Rangka wajah terdiri atas 1. Tulang rahang bawah atau mandibularis, 2. Tulang rahang atas atau maxillaris, 2. Tulang hidung atau nasal, 2. Tulang air mata atau larykmal, 1. Tulang vomer, 2. Tulang congca inferior, 2. Tulang pipi atau zygomaticum. Tulang telinga. Tulang telinga terdiri atas 2. Tulang martil atau malleus, 2. Tulang paron atau incus atau tulang landasan, 2. Tulang tapes atau tulang sangurdi. Tulang belakang atau vertebrae. Tulang belakang atau vertebrae terdiri atas 7 ruas tulang leher atau cervix, 15 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 tulang sakral atau kelangkang yang telah berfusi menjadi 1, 4 tulang ekor yang telah berfusi juga menjadi 1. Tulang dada atau sternum. Tulang dada atau sternum terdiri atas 1. Tulang manubrium atau hulu, 1. Tulang gladiolus atau korpus atau badan, dan 1 tulang sifoid atau tajuk pedang. Tulang rusuk. Tulang rusuk atau kosta terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka apendikular. Pertama, gelang bahu. Gelang bahu tersusun atas 2 tulang selangka atau klavikula,
dan 2 tulang belikat atau skapula. Tungkai atau ekstremitas atas. Tungkai atau ekstremitas atas terdiri atas 2 tulang lengan atas atau humerus, 2 tulang pengumpil atau radius, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan atau karpal, 10 tulang telapak tangan atau metakarpal, 28 tulang jari-jari tangan atau falanks. Tungkai atau ekstremitas bawah. Tungkai atau ekstremitas bawah terdiri atas 2 tulang paha atau femur, 2 tulang tempurung kaki atau patella, 2 tulang kering atau tibia, 2 tulang betis atau fibula, 14 tulang pergelangan kaki atau tarsal, 10 tulang telapak kaki atau metatarsal, 28 tulang jari-jari kaki atau falanks. Gelang panggul. Gelang panggul terdiri atas 1 tulang ilium atau tulang pinggul, 1 tulang ischium atau tulang duduk, dan 1 tulang symphysis pubis atau tulang kemaluan. Gelang panggul.